Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang produk publik studi kasus layanan pendidikan. Yang beranggotakan saya sendiri, Selina Aulia Nasrah, dan Reni Adera Damanik. Pengertian layanan pendidikan. Dalam KBPI dijelaskan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Jika diterapkan dalam dunia layanan pendidikan Indonesia, bisa dimaknai dengan usaha melakukan pelayanan pendidikan seoptimal, seefektif, dan sebaik mungkin kepada pihak internal dan eksternal lembaga pendidikan Indonesia untuk menggapai tujuan pendidikan Indonesia dan kemajuan pendidikan Indonesia. Dengan demikian, hal yang harus dipahami oleh manajer pendidikan Indonesia adalah bagaimana mengelola layanan terbaik itu di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang amat keras. Ruang lingkup layanan pendidikan. Yang pertama, pelayanan pembelajaran. Pelayanan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan melakukan supervise dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Adapun layanan kepada siswa dalam peningkatan pembelajaran adalah dengan pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi, penyertaan siswa dalam berbagai ajang lomba, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelayanan keamanan. Pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di sekolah perlu diberikan oleh sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman. Ketiga, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu tanggung jawab sekolah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Untuk itulah, program di sekolah perlu dikembangkan layanan kesehatannya, misalnya melalui UKS atau dengan berusaha meningkatkan pelayanan melalui kerjasama dan unit-unit dinas kesehatan setempat. Yang keempat, pelayanan personalia. Pelayanan personalia dapat dilakukan dengan memberikan layanan peningkatan mutu personalia baik untuk urusan keprofesionalan kerja maupun peningkatan iman dan takwa. Misalnya, untuk peningkatan keprofesionalan kerja dengan memberikan training, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Sedangkan untuk peningkatan iman dan takwa dapat diupayakan dengan agenda halaqah mingguan, majelis taklim, majelis zikir, dan lain-lain. Kelima adalah pelayanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah salah satu layanan yang dibutuhkan oleh siswa, santri, mahasiswa, guru, dan juga dosen. Bentuk layanan positif dari bimbingan konseling adalah selalu siap menerima keluhan, permasalahan, dan dibantu mencari penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada pelayanan keuangan. Pelayanan keuangan dalam lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Layanan keuangan ini juga menyangkut masalah pengelolaan keuangan. Manajer harus transparan terkait pengelolaan dana dan memiliki multi-channel dalam menggali dana. Ketersediaan dana ini akan memperlancar distribusi gaji kepada pegawai. Nah, pelayanan yang terakhir adalah pelayanan kesejahteraan. Pelayanan kesejahteraan merupakan kegiatan layanan yang paling penting untuk diperhatikan. Pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan itu yaitu kesejahteraan materi dan non-materi. Kesejahteraan materi itu berkaitan dengan honorium atau gaji. Aktivitas taklim dalam pandangan syariat merupakan manfaat atau jasa yang mubah untuk diambil kompensasi atasnya.
sehingga para guru dan karyawan sekolah berhak atas gaji mereka. Berkaitan dengan gaji ini, Nabi Muhammad SAW dalam riwayatnya bersabda, "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya." Jadi, pelayanan kesejahteraan ini sangat penting bagi para tenaga pengajar seperti guru, dosen, dan karyawan sekolah yang berhak menerima pelayanan kesejahteraan tersebut. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Kepada Reni, dipersilahkan. C. Manajemen Layanan Pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menghendaki sebuah sistem pendidikan yang mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adanya program sertifikasi guru untuk mewujudkan guru profesional. Hal ini berimbas pada tuntutan keahlian layanan dari manajer lembaga pendidikan Indonesia untuk mendukung tujuan pemerintahan tersebut. Yang ketiga yaitu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengakibatkan interaksi antar lembaga sekolah dan masyarakat menjadi lebih intens, dan kualitas pendidikan dituntut untuk yang bermutu, sehingga hal ini melahirkan kuatnya tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas. Yang keempat, globalisasi menyebabkan batas-batas antar negara menjadi kabur dan kompetisi menjadi sangat ketat, apalagi dengan adanya sekolah bertaraf internasional, sehingga hal ini menuntut kemampuan manajemen pelayanan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus mampu bersaing. Selanjutnya yaitu kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan bersifat layanan jasa, terdapat beberapa atribut yang harus mendapat perhatian dan perbaikan kualitas layanan jasa. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Yang kedua, akurasi pelayanan. Yang ketiga, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, tanggung jawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari pelanggan eksternal. Yang kelima, kelengkapan, yaitu menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung serta pelayanan komplementer lainnya. Yang keenam, kemudahan mendapat pelayanan seperti banyaknya outlet, petugas yang melayani, serta fasilitas pendukung seperti komputer dan lain-lain. Yang ketujuh, variasi model pelayanan, seperti pola-pola baru, serta features dari pelayanan dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu pelayanan pribadi yang berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khusus, dan sebagainya. Yang kesembilan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Atribut pendukung layanan 61 lainnya seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas, musik, AC, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penyebab rendahnya layanan pendidikan di Indonesia. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia yang pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, rendahnya sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu mahalnya pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.